Ingat, Israel itu adalah mantan budak. Keturunan Ismail tidak pernah jadi budak. Tapi kalau keturunan Ishak pernah jadi budak. Ya, jadi Anda boleh bangga, tapi tengoklah dunia Islam dan dunia Barat, di mana dunia Barat itu mewakili agama Anda. Lihat kehidupan di sana antara hubungan laki-laki dan perempuan seperti apa. Gak usah malu-malu untuk mengakui itu. Itu kenapa? Mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Mereka sedang mempraktekkan apa yang ada dalam kitab saudara. Contoh misalnya ya, saya kasih data nih ya. Bagaimana kemudian dikatakan Kain itu memiliki istri. Kain bersetubuh dengan istrinya. Siapa istri Kain? Emang sudah ada wanita pada saat Kain itu balik? Siapa wanitanya? Habil gitu. Yang ada cuman ibunya. Berarti ini menceritakan antara anak dengan ibunya. Iya, minimal saudaranya. Tapi siapa saudara? Saudara Kain yang digauli pada masa itu. Artinya bahwa kitab saudara mencerminkan suatu pola kehidupan, di mana pola itu ya boleh bersetubuh dengan pola apapun, dengan cara apapun boleh. Bagaimana Daud menelanjangi dirinya, bagaimana Daud memperkosa istrinya orang, bagaimana Daud mengambil istrinya orang, itu semua bisa dipertontonkan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, Yesus yang Anda tuhankan itu berasal dari hasil apa? Hasil titik-titik. Andai Daud tidak mempraktikkan sesuatu yang porno aksi, Yesus tidak ada, Bung. Karena Yesus itu berasal dari istri ketiganya Daud. Di Cisarua Bogor itu kan dengan istilah kawin mutah itu ya. Iya. Jadi banyak mereka orang-orang kita dinikahi ya, walau nih oknum sifatnya orang-orang kita Arab dari sana, setelah menikah punya anak ya ditinggal begitu saja. Jadi kita dari luar memandangnya ya kok begitu amat wanita itu diperlakukan, kok nggak mulia, kok nggak berharga gitu, dengan istilah dalam embel-embel ya karena keturunan ini keturunan nanti dapat pahala. Ini kami ingin penjelasannya Lai Jumah, silakan. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai nikah mut'ah, itu hukumnya batil. Kalau dalam Islam itu hukumnya haram. Itu dilarang. Itu haram ya? Iya. Tapi kalau di dalam agama Syiah, mereka justru menjadikan itu sebagai satu hukum, dibolehkan gitu. Hukum positif begitu. Ya, sekiranya gitu. Tapi kalau di Islam itu nikah mut'ah itu haram hukumnya. Itu adalah sesuatu yang disebut mungkar di Islam, sesuatu yang batil. Hukumnya nikah mut'ah atau nikah kontrak itu adalah haram hukumnya. Itu jelas di Islam. Jadi kalau saudara mengatakan, Pak Pendeta mengatakan itu buruk di pandangan kami, ya memang itu adalah hal yang buruk dan memang tidak dibolehkan dalam Islam. Kawin kontra itu nggak bisa. Nah, katanya wanita itu dimuliakan, Bang Zuma. Tetapi kenapa mereka itu di istri satu kan, istri dua kan, istri tiga kan? Kan iya, jadi ya. Iya. Jadi yang dikatakan wanita itu dimuliakan itu ya dinikahi, Mbak. Oh, bukan disinahi gitu. Iya. Oh, berarti boleh gitu, istri satu, istri dua, istri tiga? Boleh, selama laki-laki tersebut bisa adil. Tapi tekanannya di dalam Islam itu cukup satu. Dan saya rasa hanya di Islam yang punya ketegasan bahwasanya istri itu cukup satu. Oke. Nah, yang saya pertanyakan lagi nih, Pak Zuma. Iya. Nah, katanya wanita itu dimuliakan, tetapi kenapa dinikah sirihkan? Itu kan menyakiti hati wanita yang pertama. Iya, nikah siri itu apa sih, Mbak? Kemarin kan saya ada bertanya nih. Nah, katanya nikah siri itu
nikah katanya sih ya, nggak tahu, ini saya hanya mendengar, kan saya hanya di sini, saya hanya sebagai host ya, ingin bertanya, dan saya hanya mendengarkan penjelasan dari pihak itu gitu. Nah yang saya tanyakan itu, nikah siri katanya itu nikah yang apa ya, kemarin katanya yang nikah sah sama agama tetapi tidak sah sama hukum. Apa benar Pak Juma? Ya, kalau saya melihat dari perspektif nikah dalam Islam itu kan artinya sesuatu yang dilakukan terkait dengan hukum Ya. yang ada di dalam syariat Islam, di mana rentetan daripada kaidah ini itu harus memiliki pemenuhan terhadap syarat-syarat. Betul aja, itu artis TikTok Kristen udah masuk Malikil. Ini artis TikTok Muslim, artis TikTok Kristen udah masuk. Ini betul-betul. Ini memang seimbang ini berdua nih. Ya. Oke. Lanjut Bang. Lanjut Bang, saya masih pengen banyak tanya ini soal wanita. Oke, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Iya. Bang aja deh. Jadi kalau dikatakan terkait dengan nikah siri itu ya di Islam itu tidak terlalu terkait dengan istilah ini, tapi di Islam nikah itu harus jelas-jelas kedudukannya gitu. Ada beberapa syarat sah nikah yang harus dipenuhi. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nikah siri itu terkait dengan hukum Islam, di Islam itu tidak kenal dengan nikah siri ini. Gitu, Mbak. Bisa tanya sedikit lagi ya. Karena kalau nikah siri itu bentar. Itu adalah hal yang dikenal dalam masyarakat Islam. Sehingga sejarah awal keberadaannya dan muncul istilah tersebut itu tidak dikenal secara pasti, namun bukan dari Islam. Istilah nikah siri ini adalah tidak dikenal dalam fikih, baik itu fikih klasik maupun modern yang ada saat sekarang ini. Karena tidak ada literatur Islam yang mengajarkan tentang nikah siri. Iya. Iya. Tapi kan katanya dimuliakan. Di Islam terkait dengan memuliakan wanita itu jangan disinahi, tapi dinikahi gitu loh. Nah, syarat sah nikahnya itu ada. Syarat sah nikahnya itu ada. Kalau terkait dengan apa yang dikatakan nikah siri, itu fenomena yang memang sudah sangat tua, tapi bukan dari Islam asalnya. Gitu loh, Mbak. Kalau terkait dengan memuliakan wanita, ya wanita itu nggak boleh disinahi, nggak boleh diperlakukan semena-mena. Kalau ada laki-laki yang menginginkan wanita tersebut, ya harus dengan cara-cara yang terkait dengan syariat. Gitu, Mbak. Iya. Gimana ya? Kan konsepnya itu kan wanita itu dimuliakan. Berarti dimuliakan itu boleh menikahi wanita lain. Tetapi tidak memikirkan hati wanita yang dimuliakan itu. Apakah benar? Nah, berarti dia tidak adil. Kalau dia menyakiti wanita lain untuk menikahi wanita yang lain, berarti dia nggak adil. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah. Makanya ada orang yang salah memahami tentang poligami ini. Yang penting menikah di luar daripada istri yang pertama, istri yang kedua. Nikah aja, oh itu udah poligami. Tidak seperti itu. Karena Allah mengatakan, Allah ta'adilu fawahida. Apabila engkau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Cukup satu saja. Boleh saya tanggapi? Siapa ya? Sorry, maaf. Malikil. Oke, Bapak Malikil. Boleh, silakan Bapak Malikil. Oke. Ini sama-sama artis TikTok kan dua-duanya. Silakan. Oke, siap. Mungkin sebelum dulu Bang Suma, Bro Ali, Bro Tom, Pak Ben dan host. Shalom. Selamat malam semua ya. Selamat. Iya. Iya, jadi kawanku Suma ya berkata bahwa diajarkan untuk harus menikah. Nah,
Atau kalau mau lebih harus bisa berlaku adil. Nah, memang kita urai satu-satu ya. Ini pakar Islam ini. Bentar dulu kawan. Ulama kayaknya ini, ulama hadis. Ini Bro Suma, aduh, saya udah gugup ini, jangan begitu. Yang penting jangan sampai mati lampu Bang ya. Iya, aman. Kalau hilang berarti mati lampu, Bro. Nah, jadi gini ya. Dasarnya di mana aturannya itu kalau di Islam perempuan itu diperlakukan dengan baik ya. Di mana dasarnya ayatnya. Nah, kalaupun itu ada, saya ingin tanya, mengapa Ali dan Nabi itu pernah menyetubuhi perempuan tanpa menikah? Bahkan tanpa dinikahi sampai punya anak. Nah itu contoh kalau layar saya bisa dibesarin supaya saya bisa bawa data. Oke, baik. Oke. Oke, ini di apa ya? Diriwayatkan oleh At-Tahrim ya. Ini At-Tahrim ayat 1. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Saya harap saya sampai selesai ya, Bro. Saya buka ini dan satu lagi baru Bro ganti ya. Oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Anas bahwa Muhammad mempunyai seorang sahaya yang suka disentuhnya. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Muhammad mengharamkan sahaya tersebut bagi dirinya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal. Nah, di sini sahaya statusnya tidak menikah. Nah, saya punya suatu fatwa ini dari Islam Web ya. Bunyi fatwanya begini. Ada seseorang bertanya kepada fatwa ini. Ini mengacu kepada fatwa Anda katanya ya, 90 kodenya 9028 298 di mana Anda menyebutkan bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah istri Muhammad, melainkan budak perempuannya. Dan dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya. Saya bingung tentang ini. Saya telah membaca di banyak tempat bahwa Muhammad menikahi Maria dan juga memiliki seorang putra bernama Ibrahim. Jika Nabi tidak menikahinya, lalu bagaimana dia bisa melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual karena belum menikah ya, dengannya yang akan dianggap haram? Mohon klarifikasi. Dijawab oleh fatwa Islam Web. Segala puji ini menjawab, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak kecuali Allah katanya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya. Dia menjelaskan bahwa Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah salah satu istri Muhammad. Namun dia biasa melakukan hubungan intim dengannya sebagai budak wanita yang dimiliki dan dia melahirkan putra Ibrahim. Nah, kalau petunjuk Bro Suma dari tadi kan harus dinikahi ya dengan mahar, dengan wali. Nah, faktanya ada yang tidak dinikahi tapi boleh Nabi setubuhi. Nah, menurut Bro Suma gimana itu? Silakan. Iya, jadi terkait dengan apa yang saudara paparkan ini ya, kami umat Islam itu tidak belajar tentang Al-Quran atau Islam itu dari Google. Karena kami tahu bahwa siapapun bisa menulis di Google untuk kemudian mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Tak ada lagi dasar kemudian yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyerang Islam. Maka salah satu trik yang dilakukan itu adalah membuat kemudian link-link, membuat narasi di dalam medsos atau di media sosial atau apapun itu kemudian untuk melakukan pengaburan terhadap ajaran Islam. Jadi di dalam hadis Bukhari Muslim itu jelas
diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Maka kemudian turun ayat yang Anda sebutkan, surat Tahrim tadi. Ya, At-Tahrim ayat 1, ayat 2. Nah, lalu kemudian itu dijawab seperti yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 89. Apabila seorang bersumpah mengharamkan yang halal, maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kafarat. Lalu kemudian di internal Islam yang dipahami kemudian Islam bukan melalui link-link ya. Itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang sahaya ya. Kita Islam itu menyebutnya sahaya yang suka disentuhnya. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Rasulullah mengharamkan untuk dirinya, maka Allah menurunkan At-Tahrim ini. Itu yang kami pahami. Sebagai apa? Sebagai teguran kepada beliau karena mengharamkan sesuatu yang halal. Sedangkan dalam konsep Islam, Buddha itu, sahaya itu adalah halal. Kedudukannya halal, budak itu. Dan itu sudah terjadi jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda boleh baca dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Daud, bagaimana Salomo, budak-budaknya itu sampai ratusan. Dan itu dia gauli tanpa dinikahi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab yang Anda gunakan, Abraham pun tidak diceritakan menikahi Sarah seketika menjadi istri. Jadi itu Islam itu indah sekali gitu loh, sehingga orang menghabiskan waktu tenaga untuk bagaimana caranya menjatuhkan marwah Islam, tapi nggak bisa. Ketika dikatakan janganlah engkau sebarluaskan bahwa Ummu Ibrahim Maria Al-Qibti telah aku haramkan bagiku, sejak itu Rasulullah tidak mendekati hingga Hafsah memberitahukan hal itu kepada Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat itu, jangan kau mengharamkan apa yang halal bagimu. I love you. Nah, itu kaidah dalam ajaran agama Islam, itu kaidah. Jadi kalau dikatakan bahwasanya itu adalah satu kesalahan, ya harus dipahami di sini bahwasanya Buddha itu tidak kemudian dinikahi. Seperti itu, Bung. Jadi kalau Anda kemudian membawa narasi, Anda harus mendudukkan perkara itu dulu. Perkara di mana konsep kaidah Islam itu tidak ada cerita para nabi itu menikahi budak, nggak ada cerita. Nah, itu yang harus saudara pegang, bahwasanya ketika dikatakan tidak wajib dinikahi, itu konsepnya apa dulu? Ya, itu konsepnya apa dulu? Konsep dia ada wanita merdeka kah? Atau dia adalah budak? Sama seperti diceritakan dalam kitab saudara bagaimana Abraham kemudian menjadikan Hagar sebagai istrinya. Apakah dinikahi dalam arti kata syariat seperti yang digambarkan dalam Islam? Tidak juga. Enggak. Itu yang perlu saya katakan kepada saudara. Oke, sudah? Iya. Oke. Gini, kalau kita berbicara tentang madu, ya, memang di dalam penjelasannya itu ada dua sudut pandang. Ada yang mengatakan madu, ada yang mengatakan Maria Koptik. Tapi coba kita menelaah dengan akal. Apa mungkin madu itu bisa sampai buat orang berantem? Nah, coba kita baca ayatnya ya. Ini kita gunakan penalaran ya, akal ya. Dalam At-Tahrim ayat 1. Dan itu berulang kali loh. 2 kali kepergok ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini sudah kepergok di ayat 1. Nah, kepergok dengan Maria atau madu, tapi kita lihat apakah ini madu beneran atau Maria. Kedua, sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi bijaksana. Ayat 3.
Ingatlah ketika Nabi membicarakan suatu rahasia, suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukannya kejadian itu kepada Muhammad, dia memberitahukan kepada Hafsah sebagaimana dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika dia, Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah dia bertanya, siapa yang telah memberitahumu hal ini? Nabi menjawab, yang memberitahuku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, dari kisah bocornya rahasia ini, istri-istri Muhammad kan itu dihukum tidak didekati selama 1 bulan. Nah, secara akal sehat mungkin tidak, karena madu itu dihukum istri-istrinya tidak didekati, tidak gauli selama 1 bulan. Nanti kita baca tafsirnya ya. Ayat 5. Jika kamu berdoa bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong. Jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, sungguh Allah pelindungnya. Demikian pula juga Jibril, orang-orang mukmin saleh selain malaikat-malaikat juga ikut menolong. Nah, ayat 5-nya di sini. Ada pengancaman jika makan madu, jika minum madu itu diancam dengan diceraikan. Nah, itu sesuatu yang enggak logis ya, Bro. Jika dia menceraikan kamu, nah nih, jika dia Muhammad menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang berserah diri, yang beriman, yang taat, bertobat dan beribadah. Jadi kalau kita gunakan nalar, ini tidak mungkin madu. Masakan madu sampai mengancam istri-istrinya mau diceraikan, ya kan? Itu yang gak logisnya, kawan. Nah, coba kita pergi ke dalam tafsir Tabari. Nah, ini tafsir Tabari jilid 25 ya. Halamannya 218. Tafsir Tabari jilid 25 halaman 118. Ini ayahnya Hafsah berkata, ayahku berkata salah seorang istri Nabi memergoki Muhammad SAW bersama budak wanita di rumah sang istri tersebut. Maka dia berkata, wahai Rasul, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Muhammad SAW lalu bersabda padanya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Jadi sesuatu yang dipergoki adalah bersama si budak. Bersama budak wanitanya. Jadi kalau madu memang kalau dengan akal sehat itu nggak mungkin. Dan kalau itu madu, logikanya begini. Kita pakai logika ya. Muhammad berarti punya otoritas mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Itu kan? Allah kan tidak pernah mengharamkan madu. Mengapa Muhammad mengharamkan? Nah, logikanya begitu. Jadi Muhammad punya kuasa mengharamkan sesuatu. Sedangkan madu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, mungkin itu bro pendekatannya. Tetapi kalau kita mengacu tentang perlakuan wanita, kawan-kawan muslim, kita coba baca hadis dia di dalam Sahih Muslim 794. Kita baca di sini. Ini hadisnya panjang ya. Tapi kita baca dari ini aja ya. Muslim dari Masruk dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan di sisinya sesuatu yang memutuskan sholat adalah anjing, keledai, dan wanita. Jadi wanita itu masuk ke sialan antara anjing, keledai, dan wanita. Jadi tiga ini, anjing, keledai, dan wanita adalah kesialan yang juga bisa memutuskan sholat. Nah, Aisyah berkata, sungguh kalian telah menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah, demi Allah, sungguh aku telah melihat Muhammad dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tekstual. Mungkin kawan Kusuma kedepannya mungkin bisa revisi hal-hal demikian karena masih beredar bahwa perlakuan Islam, pengajaran Islam terhadap wanita itu tidak seperti yang Bro Suma sampaikan. Monggo silakan. Iya baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya katakan di sini ya. Bahwa
terkait dengan ajaran Islam, sekali lagi saya katakan bahwa umat Islam itu tidak belajar dari link-link yang seperti Anda gunakan gitu loh. Umat Islam itu memiliki kitab Al-Quranul Karim dan kitab hadis sahihah. Nah, memang banyak riwayat yang menceritakan tentang apa yang saudara ceritakan. Tapi satu hal yang mesti saudara pahami, yang pertama adalah perbudakan itu bukan produk Islam. Justru ketika Islam itu datang, ya, perbudakan sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia. Bukan hanya di Arab, nyaris di semua peradaban manusia pasti ada perbudakan. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Lalu kemudian, perbudakan itu bukan semata-mata penindasan manusia terhadap sesamanya manusia, tetapi ada aspek lain. Perbudakan ini bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa pada masa itu. Sehingga menghilangkan perbudakan itu berarti meruntuhkan sendi-sendi perekonomian yang ada pada masa itu. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian apa kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan istrinya, ya, Maria ini? Apa kaitannya dengan itu? Yaitu tadi saya katakan, ini terkait dengan sendi-sendi perekonomian pada masa itu. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan, oh di dalam Islam itu begini, ada riwayat seperti ini dan seterusnya. Memang banyak hal yang menceritakan tentang madu, tentang Maria dan seterusnya. Tapi yang perlu dipahami adalah lahirnya kecemburuan para istri Rasulullah ketika Rasulullah Muhammad SAW dekat kepada budaknya yang bernama Maria ini tadi. Sehingga muncul cerita-cerita yang ya Anda lihat saat sekarang ini. Anda jadikan itu sebagai penopang untuk kemudian mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan kesalahan. Salahnya di mana? Perbudakan itu adalah bukan produk Islam. Budak itu kemudian dalam hal terkait dengan syariat bisa digauli tanpa dinikahi. Namanya juga budak. Tapi pada masa itu orang-orang yang menggauli budak dalam kondisi tertentu itu adalah suatu kehinaan. Karena budak itu adalah sesuatu yang dinilai sebagai manusia yang hidupnya di strata terendah. Tapi terkait dengan istrinya yang bernama Maria ini, itu harus dipahami bahwasanya beliau ini, Maria Al-Qibtiyah ini, itu merupakan putri seorang pembesar Mesir. Sehingga itu berdampak kepada apa yang saya katakan tadi, sendi-sendi bukan hanya sekedar penindasan terhadap sesama manusia. Tetapi status Maria ini yang menjadi istri Rasulullah itu bukan sesuatu yang tidak punya alasan dasar selain daripada istilah perbudakan atau istri yang seperti yang Anda pahami ini. Bukan begitu. Jadi seorang pembesar Mesir dinikahi oleh Rasulullah, kenapa tidak sama seperti nikahnya kepada istri yang lain? Karena dia statusnya budak. Dia adalah hamba sahaya. Status sosialnya sama seperti budak. Karena Maria adalah hadiah. Dari siapa? Dari Raja Mesir. Nah, sehingga ketika ada terjadi kecemburuan dari istri-istri yang lain, ya wajar. Itu manusiawi. Kecemburuan itu biasa. Tetapi hal yang perlu saudara pahami, budak itu bukan produk Islam. Perbudakan juga sudah diakui oleh hukum positif yang dibenarkan oleh undang-undang semua peradaban manusia. Memiliki budak, menjual, menukar atau mempertaruhkan adalah tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal pada masa itu. Maka budak yang melarikan diri dari tuannya itu tidak bisa begitu saja dibebaskan oleh orang lain. Secara hukum, mengambil budak yang lari dari tuannya adalah tindakan melawan hukum. Itu konsep. Nah, lalu kemudian adanya hukum positif semua bangsa tentang budak, termasuk juga keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan, itu merupakan bagian dari aturan yang diakui oleh semua bangsa yang hidup pada masa itu. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang melanggar hukum. Sehingga ketika Anda melihat itu dengan kacamata kita sekarang, memang Anda merasa aneh.
Tapi cobalah Anda buka diri. Bagaimana tindakan perlakuan terhadap wanita di dalam Bible yang Anda gunakan? Wanita yang diperkosa kemudian wajib hukumnya dinikahi oleh yang memperkosa. Bagaimana kemudian seorang wanita bersama dengan adiknya wanita lain memperkosa bapaknya sendiri? Itu banyak kaidah-kaidah seperti itu dalam kitab saudara. Tapi Anda kemudian terbelalak ketika melihat kisah di dalam Islam yang seakan-akan wow, karena Anda tidak memahami konsepnya. Anda melihat kacamata sekarang, kacamata yang ada sekarang, melihat teropong 1400 tahun silam. Anda keliru di situ. Sementara Islam itu diwahyukan tidak sekaligus. Islam itu berangsur-angsur untuk memperbaiki kemudian pola kehidupan manusia dalam kaitannya dengan Tuhannya dan sama manusia. Jadi Islam turun kemudian jelas untuk menghilangkan perbudakan. Kalau di agama Anda itu tidak. Istri tetap budak. Istri harus memperlakukan Tuhannya sama seperti dia memperlakukan Tuhannya. Kalau di Islam tidak ada yang kayak begitu. Ya, saya kira gitu sementara. Silakan. Iya. Oke, silakan. Ini yang bicara siapa ya kalau boleh tahu, maaf? Ya, makasih Dinda. Oh, Pak Alif. Alif. Oh, kok di sini ada mute? Iya, sinyalmu Kenapa ya? bro, sinyalnya. Iya. Oh, iya ada suara tapi di sini mute, anehnya di situ. Oke. Wah. Oke. Jadi mungkin ya nanti Bro Tom juga bisa tanggapi Bro ya soal dari sudut pandang Alkitab tentang tuduhan kawan Suma dan Alif tadi. Nah, boleh Bro ya. Boleh. Saya harap Bro bisa tampilkan data Muhammad menikahi Maria Koptik karena saya keliling-keliling nggak pernah ya temukan itu. Ya nanti. Iya maksudnya tampilkan nanti kita uji. Oke ya. Oke saya tanggapi kawanku Suma tadi mengatakan bahwa Islam itu memerdekakan budak lalu memperlakukan perempuan begini gini ya. Saya mulai dari budak ya bro. Saya mulai dari budak ya. Islam itu bukan memerdekakan budak. Dalam hal ini Muhammad ya. Tidak ada. Justru Muhammad itu dagangannya budak. Ya, contoh ya. Di sini ya. Di Sunan Abu Daud 3445. Muslim, kawan-kawan muslim di bawah bisa screen. Kalian baca sendiri. Sunan Abu Daud 3445. Justru Muhammad juga dagang budak. Oke, kita baca. Jabir bin Abdullah, waktu saya jadi lama karena saya baca data, nggak apa-apa ya bro. Bahwa seorang laki-laki berjanji kepada budaknya bahwa dirinya akan merdeka setelah ia tuan meninggal. Padahal ia tidak memiliki seorang pun selain budak tersebut. Lalu Muhammad memerintahkan agar menjualnya. Harusnya kan dimerdekakan. Lalu budak tersebut dijual dengan harga 700 atau 900. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Oke, jadi di sini yang lebih spesifiknya lagi di Musnan Ahmad 13755 ya. Di dalam Musnan kawan-kawan di bawah ya silakan di screen biar kalian bisa cek sendiri ya. Musnan Ahmad 13755. Nah, di sini lebih spesifik lagi. Sang Nabi sambil teriak-teriak. Nah, di sini Abu Jubair dari Jabir sesungguhnya ada seorang dari Ansor bernama Abu Mazkur membebaskan seorang budak muda yang bernama Yakub dengan sistem dubur. Dengan sistem dubur akan terbebas jika tuannya wafat. Itu sistem dubur. Karena dia tidak mempunyai harta selainnya, lalu Muhammad memanggilnya, lalu bersabda. Nah, Muhammad bersabda, siapa yang akan membelinya? Siapa yang akan membelinya? Jadi ini jualan ini. Orang kan kalau jualan teriak, siapa yang akan membelinya? Siapa yang akan membelinya? Lalu Nuaim bin Abdullah An-Nahami membelinya dengan harga 800 dirham. Dan
dibayarkan kepadanya, kepada Muhammad, karena Muhammad yang menjual. Bersabda, jika salah seorang dalam keadaan fakir, maka mulailah dari dirinya. Jika dia mempunyai kelebihan, maka untuk orang yang menjadi tanggungannya, lalu kerabatnya. Atau bersabda kepada orang yang masih kerabat, lalu untuk ini dan itu. Jadi kawan Kusuma, Muhammad itu tidak menghilangkan budak, justru sang Nabi itu dagangan budak. Ya. Salah. Jadi nanti bro bantah ayat ini, hadis ini ya. Ini hadisnya. Lalu tentang Maria Koptik. Nanti kawan-kawan ya bisa nanti dibawakan dalilnya. Tetapi sesuai dengan apa yang saya. Jadi kawan Kusuma kayaknya anti sekali dengan Google. Google itu mempermudah kita belajar. Google itu bukan menarasikan sesuatu yang bohong. Apalagi situs-situs terpercaya seperti ini. Islam Web ya kan. Nah. Saya menemukan di dalam suatu penafsiran, di dalam tafsir Qurtubi, mengapa Muhammad itu bisa menggauli perempuan tanpa menikahi? Karena memang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertuang di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 14, halaman 523 dan 524. Tafsir Al-Qurtubi jilid 14, halaman 523 sampai 524. Bunyinya seperti ini. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Muhammad jumlahnya sekitar 16 macam. Yaitu harta rampasan perang. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. Puasa wisol, menikah lebih dari 4 istri. Nikah dengan lafaz hibah penyerahan diri. Nikah tanpa wali. Nikah tanpa mahar, nikah tanpa memberi mahar. Jadi lanjut, nikah dalam keadaan berihram. Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri Muhammad. 10. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita wajib menceraikan istrinya untuk Muhammad. Dan Muhammad halal menikahi wanita tersebut. Oke, lanjut. Sampai 10 aja ya bro. Ada 16. Nah ini sampai 16 nih. Tapi yang kita baca sampai 10 aja. Jadi memang ada legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal seperti itu dihalalkan. Boleh. Sama juga seperti Ali. Ali juga tidak pernah dihukum oleh Muhammad ketika Ali menggauli seorang budak. Bahkan 4 orang saksi. Padahal aturannya di dalam Quran, jika seseorang itu berzina, saksi 4 orang, maka akan dihukum. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau toh memang aturan itu pakem, bisa diterapkan kepada siapa saja, tentu kita akan bertanya, siapa yang berani menghakimi Ali dan Muhammad? Silakan kawan-kawan. Bro Tom mungkin jawab tadi tentang Alkitab, monggo bro. Jawab tentang Alkitab ya, tapi masih fokus ke tentang perempuan yang jadi istri, karena iya fokus ke situ. Iya disinggung kemana-mana itu bisa semua dijawab, tetapi termasuk ke Salomo itu semua bisa dijawab, tetapi kita fokus dulu di sini. Kejadian 16 ayat 3. Kalau bisa bro sambil saya ngomong biar saya jelasin. Ya, Kejadian 16 ayat 3 di situ dikatakan jadi Sarai istri Abram itu. Kejadian 16 ayat 3. Interlinearnya bro ya. Nanti saya akan baca ke situ ke interlinearnya. Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil original text. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya. Nah ini untuk menjadi istrinya. Jadi ya diperistri dulu, jadi dinikahi dulu. Nah, untuk memperkuat itu kita lihat aslinya ya. Bentar bro. Udah muncul kalau, udah. Berat kalau ini. 16 ayat 3. Iya. Kalau Bible. Saya narasikan dulu sedikit ya. Iya, boleh. Jadi di situ itu ada kata fatikah ya. Itu dari kata lahkak. Itu mengambil.
Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, terus Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, itu kata yang sama, lahkah itu diambil digunakan untuk menciptakan si Hawa, dan kemudian Hawa yang sudah diciptakan jadi wanita ini diberikan kepada Adam Ini bro, ya untuk menjadi istrinya, interlinernya ya. Ketika Fatikah. Sarai Ya, Eset Abram, ya Fatikah ya. iya Fatikah. Fatikah. Nah, Sarai Eset Avram et Hagar Hamisrit Sipata Mikes Eser Sanim Lesebet Avram Beeres Kenaan Watiten Ota Le Avram Isa Lo Le Isa. Itu bagian terakhir ya. Isa Lo Le Isa. Ya. Jadi kata lakah itu mengambil, itu asal kata lakah inilah jadi kata nikah, pernikahan dalam Kristen. Kata ini dipakai oleh Abraham ketika mengutus hambanya untuk mengambil Ribka menjadi istri Ishak. Ya, ambil istri bagi anak saya. Nah, di bagian terakhir, kalimat terakhir ya, yang di dalam bahasa Indonesia dikatakan lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya, itu dikatakan Isa lo le Isa. Jadi perempuan itu dijadikan istrinya ya. Jadi ada pernikahan. Jadi Ya. walaupun kepada budak itu Tetap diangkat dinikahi. statusnya menjadi istri. Ya. Makanya Menjadi istri. Ismail itu dianggap sebagai anak Abraham. Ya. Gitu. Untuk Jadi ada menjadi pernikahan, istri. brother. Ya Ya. jelas Kristen ya. Walaupun budak perempuan mau dijadiin istri harus diangkat istri, harus dinikahi. Ya. Sebenarnya kita di situ aja dulu fokus ya. Oke, Sebenarnya siap. yang lain Kepada bisa jawab soal perlakuan Salomo, soal perempuan. yang lain semua. Kalau soal Ya. Salomo kita fokus di sini aja. Oke, Ya, lanjut, ya. lanjut. Oke, lanjut. Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi yang perlu dipahami di sini, saudara Herdi ya, Al-Quran Gil. Halo? Gil. Kenapa? Maku malikil, bro, begitu. Ya, Herdi. Jangan seperti Paulus, Anda namanya Saulus ganti Paulus hanya untuk licik gitu ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyiba wa faddalnahu ala katsir mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dan kelebihan yang sempurna. Tujuan Islam datang itu ini, menghilangkan semua kehinaan-kehinaan terhadap kaum wanita dan juga terhadap kaum budak. Itu yang perlu saudara pahami dulu. Tujuan kedatangan Islam itu membuktikan bahwa Allah itu memuliakan anak cucu Adam, menghilangkan perbudakan, lalu kemudian melebihkan mereka di atas makhluk lain, menghilangkan pencabulan, seperti yang ada di kitab saudara. Nah, saya terangkan supaya saudara paham. Ketika Islam itu datang, memang tidak mengharamkan sistem perbudakan. Namun, Islam itu datang dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan perbudakan ini. Islam itu menggunakan metode tidak secara revolusioner, melainkan secara evolusi. Apa itu evolusi? Bertahap. Sehingga ketika ada riwayat seperti yang Anda bacakan tadi, umat Islam yang paham Islam, yang paham hadits, yang tidak mengorek-ngorek keburukan di Islam namun tidak mampu menemukannya melainkan ambil potongan-potongan riwayat dalam Google, itu tidak akan memahami Islam itu seperti itu. Jelas sekali Islam sangat menghendaki penghapusan terhadap perbudakan yang ada dalam arti sempit ataupun harfiah maupun dalam arti luas atau secara kontekstual.
Nah, kalau kita melihat kapan dan di mana Islam itu kemudian pertama kali ada, ya kami umat Islam itu patut bangga bahwa Islam sudah memulai menyadarkan manusia bahwa derajat manusia itu sama. Seperti yang saya terangkan di ayat tadi, tujuan daripada Islam itu datang memuliakan anak cucu Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 pun dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi, bukan budak, bukan pesundal, seperti yang diceritakan banyak dalam kitab saudara. Jadi pada awal-awal munculnya Islam di tengah peradaban Mesir kuno, Hittit, Yunani kuno, Kanaan, Israel, Persia, Kushit, Babilonia dan seterusnya, Islam telah berlaku ramah dan Islam itu jelas membela budak dengan memberikan pahala jika budak taat kepada tuannya. Tapi bukan seketika itu kemudian budak gak boleh, haram perbudakan. Tidak. Islam itu saya katakan lagi secara evolusi dia datang. Di dalam hadis diriwayatkan seorang budak yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya, maka ia mendapat pahala yang besar. Itu kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kelompok yang akan diberikan pahala mereka 2 kali pertama kali, yaitu adalah laki-laki ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beriman kepada baginda Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah katakan, membenarkan apa yang Rasulullah katakan, maka dia memperoleh 2 pahala. Yang kedua, seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka dia memperoleh 2 pahala. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makanan, mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Ini riwayat Sahih Bukhari dan juga Muslim. Jadi konsistensi Islam dalam membela budak dapat dilihat dari larangan Islam memanggil budak dengan panggilan buruk, dan harus memanggil budak dengan panggilan yang baik. Islam kemudian melarang bersikap buruk terhadap budak, menghinakan, melecehkan, dan sebagainya. Sebagaimana kedudukan mereka itu adalah sebagai budak. Rasul Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan juga Muslim berkata, janganlah engkau salah satu dari kalian ya mengatakan, hai hamba-hambaku laki-laki, hai hamba-hambaku perempuan. Akan tetapi katakanlah, hai pemudaku laki-laki, atau hai pemudiku perempuan. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Anda membaca riwayat, sekali lagi saya katakan, Islam itu tidak menggunakan metode yang Anda gunakan untuk mengkaji Islam. Anda habis-habiskan duit. Belum ada yang Anda murtadkan dengan pola itu. Saya boleh dikatakan tiap malam saya memualafkan orang. Kenapa? Karena mengerti mereka Islam itu seperti apa menjabarkan dalam kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menjadikan budaknya itu sebagai anak angkatnya. Ya, bagaimana Said bin Haritsah dan seterusnya. Padahal sebelumnya itu tidak boleh mengangkat budak sebagai anak angkat. Tidak boleh. Inilah kemuliaan Islam itu. Jadi kalau Anda menggunakan kacamata Anda menilai kedudukan riwayat yang ada pada masa lampau, saya sendiri malas dan saya merasa Anda itu awam, minim sekali terhadap Islam. Ya. Ketika Said bin Haritsah kemudian berkata, Rasulullah Muhammad SAW itu, Ibnu Umar berkata, dulu kami tidak memanggil Said kecuali dengan panggilan Said bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat panggilan anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak mereka. Karena itu yang lebih baik dan adil di sisi Allah. Dulu Said itu dipanggil dengan nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membuktikan bahwasanya kedatangan Islam itu untuk menjabarkan Al-Quranul Karim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyiba wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Sedangkan Anda, ajaran kasih, mana ada Yesus memerdekakan budak? Yesus mendudukkan orang di luar daripada ajarannya sebagai anjing dalam kaidah-kaidah Islam.
Jadi sekali lagi saya sarankan, makasih Mbak De. Sekali lagi saya sarankan kepada saudara Herdi, mau sampai 2 hari lagi kiamat dunia Anda mencari lemahnya Islam, Anda tidak akan mendapatkan itu. Kenapa? Kami dibentengi oleh Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Dan pola pengajaran Islam itu tidak seperti yang Anda lakukan. Islam itu sekali lagi saya katakan, datang tidak frontal merubah sebuah konsep. Tapi Islam itu secara harfiah dan Islam itu secara kontekstual. Penghapusan Buddha di dalam Islam itu tidak serta-merta sekaligus. Maka ketika Anda mendapatkan riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah ini dan itu adalah evolusi. Itu adalah kasus yang kemudian dikatakan bertahap di dalam menghilangkan apa yang dianut oleh agama-agama terdahulu atau bangsa-bangsa terdahulu. Babilonia, Mesir, Kanaan, Israel, Yahudi, Kulsit, dan lain-lain. Islam datang berlaku ramah terhadap apa yang mereka lakukan untuk membela Buddha. Itu, pelajari itu untuk Anda bisa memahami kebenaran Islam. Kalau hanya menggunakan Google, saya katakan, wah, bahaya kalau mati lampu. Anda tidak memiliki apa-apa sama sekali tentang Islam. Demikian sementara, silakan. Oke, Gurunda, saya izin nambah sedikit ya, mumpung udah ganti berangkat. Sebentar, saya tadi Herdi yang membawa tafsir Qurtubi ya. Saya coba bukakan dulu sebentar. Jadi begini ya Bro Herdi, dan kalau bisa ini digedein si layarnya biar enak. Membaca referensi itu pertama jangan sepenggal-sepenggal, jangan setengah-setengah, memang dengan niat tertentu ya. Di sini jelas ketika di dalam penafsiran salah satu tafsir Al-Qurtubi, ini sudah saya screenshot biar tidak lari-lari. Jelas ini di poin ke-10, hostnya kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang pendapat dari Imam Qurtubi, tafsirannya idza waqa'a basarahu ala imraati wajaba ala zaujiha talaqaha wa halallahu nikaha qala Ibnu Arabi hakada qala Imamul Haramain. Nah, tadi itu yang sudah dibahas oleh Bro Herdi tidak dituntaskan. Wa qad mado, dan telah lalu malil ulama, oleh para ulama dibahas fi qasosi Zaid min hadil makna, di dalam kisah tentang Zaid ini ya. Aduh sebentar, karena terlalu kecil ngeblur ya. Ini yang saya tunjuk di sini. Oke, nah di sini tentang kisah Zaid. Nah, ini pendapat dari penafsir bagaimana diperbolehkannya Rasulullah menikahi seorang wanita. Nah, Rasulullah ini memerintahkannya apa kepada Zaid itu? Mari kita buka ayatnya. Sebenarnya apa perintahnya? Ini ada di surah Al-Ahzab. Kalimatnya apa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqulu lil ladina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka. Rasulullah memerintahkan apa? Untuk amsik, mempertahankan istrimu. Nah, Rasulullah pun memerintahkan menahan agar tidak menceraikannya. Namun memang ini syariat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nanti ketika Zaid setelah menceraikannya, Rasulullah menikahinya tujuannya apa? Untuk menghapus tentang masalah hak anak angkat, seperti tadi Gurunda sudah sampaikan bahwa dia tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua angkat gitu, dan itu boleh dinikahi karena bukan mahramnya. Di sini kalimatnya zawajnakaha likaila yakuna alal mu'minina kharaju min fi azwaji adiyaihim. Oke, saya keterjemah aja di sini biar Bro Herdi juga bisa baca. Jadi begini kalimatnya, karena ini terlalu kecil saya agak susah bacanya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan kamu dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi ya. Ini mungkin agak kurang jelas karena memang layarnya kecil. Nah begitu Bro Herdi. Jadi saran saya memang jangan sepotong-sepotong dalam membaca tafsiran, atau memang hanya sepenggal. Itu pun khusus kasusnya.
kasusnya khusus, di mana dibolehkannya Rasulullah peristiwanya. Makanya ketika membaca itu, contohnya adalah kepada peristiwa Zaid, yang dimana beliau adalah istrinya Zainab. Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah. Tadi sudah disinggung bagaimana sebelumnya menisbatkan Zaid itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hukum seperti ini, maka di sini menghapuskan hukum di mana anak angkat tidak bisa statusnya dinisbatkan kepada ayah angkat. Begitu. Afwan Gurunda, saya menambahkan lagi. Ya. Selanjutnya silakan. Sudah? Oh, bro mungkin lupa ya. Bro Tom mau duluan atau? Oh, boleh. Oke, ada yang bisa menambahkan? Aku dulu sebentar doang soalnya saya. Ya, silakan. Jadi clear ya, clear bahwa di dalam Alkitab di Kristenan budak pun tidak bisa disetubui sembarangan. Jelas Hagar tadi itu harus menikah dulu, ya. Jadi clear, dan tadi semua menjelaskan kalau di dalam Islam budak itu boleh dipakai kapan saja, ya kan, seperti itu, walaupun tidak perlu dinikahi. Nah, ini perbedaan yang mendasar. Itu clear, sudah terjawab. Alkitab nggak bicara begitu. Nah, terkait masalah bahwa hukum itu peningkatannya makin hari makin baik secara evolusi, kata Bang Suma ya, saya nggak tahu ini makhluk hidup yang berevolusi atau gimana, saya nggak tahu ya. Nah, tetapi begini, kalau kita melihat hukum-hukum Hammurabi itu sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, itu sudah banyak sekali kemajuan di hukum-hukum itu. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Kisah ini 2000 tahun sebelum Masehi, ya, 2000 tahun, dan sudah jelas budak itu kalau mau dijadiin untuk ini harus dikawinin, harus dinikah, clear ya, 2000 tahun. Nah, saya heran juga kalau memang Abraham ini punya anak Ismail, dan keturunan Arab ini kan keturunan Ismail katanya kan, Quraisy, dan akhirnya Nabi Muhammad. Seharusnya ada peningkatan, perbaikan, tapi kok bisa seperti itu gitu loh. Budak bisa kayak begitu saja tanpa pernikahan, sedangkan nenek moyangnya Abraham aja tidak seperti itu. Jadi clear di sini bahwa ada penurunan kualitas hukum dan ketetapan. Awalnya lebih baik di zaman Abraham, kok bisa di Arab malah menurun seperti itu. Ini kedua. Karena tadi Bang Alif soal pernikahan Zainab dengan Nabi Muhammad, anak dari mantan istri dari, ya oke, mantan anaknya ya, Said ya. Kalau kita melihat nilai kekal dari peristiwa itu, karena Nabi ini kan teladan ya. Kalau itu diterapkan sekarang, bisa saja secara hukum Islam oke, sah. Tetapi coba di Indonesia diterapkan itu. Coba kita lihat saja. Ya, bisa ya, tetap bagaimana ketika istri yang dulunya mantan menantu ini dari mantan anak angkat di sayur di depan rumah, apa kata tetangga, ya kan? Jadi secara etis di dunia modern, kok bisanya teladan seperti itu tidak bisa berlaku, padahal ini seorang nabi, ya kan? Nilai kekalnya itu ada, itu pengajaran harus ada kalau memang dari atas. Tetapi seperti yang ditampilkan Bro Malikil tadi, ada 16 kelebihan. Ada 16 hak yang dimiliki oleh orang lain, hanya Nabi doang. Itu kan suatu hal yang artinya tidak bisa dilakukan oleh orang lain di zaman itu, apalagi zaman sekarang. Nah, bagaimana itu teladan gitu. Ini ada justru saya lihat satu penurunan kualitas dari hukum moral itu kok jadi turun loh, bukan jadi naik. Itu kira-kira. Lanjut mungkin Bro Malikil. Oke. Jadi gini Bro Suma, bagaimana Anda bisa menyatakan bisa dibesarkan layarnya, Bos? Oke, baik. Iya, Bro Suma, Anda bagaimana bisa mengatakan Muhammad itu mau menghilangkan perbudakan?
lalu dia adalah seorang oknumnya juga sebagai penjual budak, ya kan? Kan lucu bro, saya mau menghentikan perbudakan, lalu saya juga yang menjual budak, kan nggak logis bro. Lalu kamu mengatakan ini peristiwa yang terjadi di zaman lampau. Lah, kan petunjuk Quran ini. Ya, petunjuk Quran Al-Ahzab 21. Sungguh pada diri Muhammad benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Lah, kan Muhammad itu suri tauladan. Ada suri tauladan. Jadi perbuatan Muhammad di zaman lampau bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Karena itu suri tauladan. Sungguh pada diri Muhammad benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Karena di dalam Ibnu Majah 3982, you tidak akan masuk surga hanya dengan modal Quran. Gak akan. You hanya bisa masuk surga hanya karena aswaja. Jadi ada sunatullah. Ada sunnah. Ini sunnahnya harus. Sunnahnya siapa? Suri tauladannya Muhammad. Jadi apa yang Muhammad contohkan jangan alergi bro. Itu adalah suri tauladan bagimu. Bagi orang yang mengharap rahmat. Kalau bro Suma mau mengharap rahmat dari Allah. Jadi harus mempraktikkan apa yang sang Nabi lakukan. Nah, contoh tentang perbudakan. Kan sekarang udah nggak ada. Siapa yang menghapus ya? Gak pernah kan Allah menghapus menggauli perbudakan. Kalau bro tadi membenarkan, oh kalau bagi kami budak itu boleh digauli. Ya harusnya ya kan orang-orang di Arab itu kan mempraktekkan. Tetapi di Indonesia kan tersandung dengan hukum negara. Mengapa tersandung dengan hukum negara? Karena moral dan adabnya tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia. Oke lah di Arab mungkin masih mempraktekkan karena moral dan adabnya masih keislaman, syariat Islam. Kalau di Indonesia bukanlah syariat Islam. Jadi pengajaran-pengajaran seperti itu tertolak di negara kita karena budaya kita tidak mendukung. Nah, lalu gini ya, tentang wanita. Nah, saya bacakan tadi contoh di dalam Bukhari ya. Bro Ali punya hutang loh, bawa data sini dinikahi ya, Maria Koptik. Dalam Bukhari 2646. Ini sahih ya, bukan doib. Ini kawan-kawan di bawah, kok hadis doif. Ini matamu doif. Ini sahih ini. Oke, Muhammad bersabda, sungguh kesialan ada pada 3 hal. Jadi kesialan ada pada 3 hal. Kuda, lagi-lagi wanita, dan rumah. Tempat tinggal, rumah. Lagi-lagi wanita itu masuk kategori kesialan. Saya nggak tahu kesialan dalam hal apa. Tapi ada petunjuk di dalam hadis. Memang wanita itu nggak ada nilainya. Karena otaknya katanya separuh. Kata sang Nabi. Nah kita buka di dalam apa ini? Hadis. Jadi jangan bilang lagi Google ya. Saya kan kasih referensinya kawan-kawan. Jangan lagi bilang Google. Ya saya kasih referensinya. Jadi jangan diteriaki Google. Ya. Klarifikasi kalau hadisnya doib ya udah. Dalam Ibnu Majah 3993. Nih. Oke, kita baca ya. Wanita itu otaknya separuh. Nah, Muhammad bersabda, "Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar. Sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka." Kasihan kan? Wanita ini kebanyakan mayoritas penghuni neraka wanita. Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami." Saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian. Jadi memang tidak ada penegasan bahwa wanita itu dimuliakan, justru direndahkan. Wanita tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?" Muhammad menjawab, "Adapun akal kurang disebabkan karena kesaksian 2 orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Jadi 1:1,5 1:2. Ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari dan tidak sholat. Berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian." Nah ini jadi
pandangan Islam tentang wanita itu tidak ada dimuliakan. Contoh di dalam Quran ya. Kata Muhammad ya, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu. Ini di dalam Sapi Betina ayat 223. Bercampurlah kapan dan bagaimana kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Jadi ada banyak ayat di dalam Quran, hadis yang mengajarkan sesuatu yang berbeda, seperti kawan kita Suma dan Alif di sini. Justru wanita itu dikatakan di dalam Al-Ahzab ayat 33. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat. Nah kalau zaman sekarang kan paling banyak itu wanita-wanita itu kan di luar, kerja di kantor. Harusnya mengamalkan ayat Quran. Itulah yang saya katakan, akhir zaman ini kawan-kawan muslim itu pemahaman imannya sudah tidak berlatar belakang tekstual. Tekstualnya sudah terdegradasi. Jadi udah banyak mengerti dan memahami bahwa apa yang diajarkan dalam Quran itu tidak cocok di dalam dunia kita, budaya kita, peradaban sekarang ini nggak cocok. Nah, tapi kalau pengajaran itu tidak bisa menyesuaikan zaman, maka konsekuensinya itu fatal loh. Artinya yang mengilhami di dalam ini tidak tahu zaman ke depannya akan seperti ini. Itu konsekuensinya. Monggo silakan. Oke, boleh ditanggapin Bang Zuma atau Alif? Sorry, ketinggalan sedikit Bro Alif boleh, tadi. boleh. Ya sorry Boleh. Bro Alif ya sorry. Oke, Jadi baik. tentang Qurtubi Bro itu nggak baca. Nih apabila mata beliau tergerak ya. Nih baca. Ibnu Al-Arabi berkata beginilah yang dikatakan oleh Imam. Saya sengaja nggak bacakan supaya Bro masuk perangkap. Oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak. Jadi Said dan istrinya ini salah satunya. Contohnya sudah banyak. Gitu Bro. Itu yang Bro tidak baca. Lanjut. Oke, boleh ditanggapi Bapak Alif atau Bapak Zuma? Sorry. Ya, Gurunda mau duluan, silakan. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan ya, Bro Herdi, saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada saudara tentang Islam ya secara mendetail, karena Anda adalah orang yang kufur terhadap Islam. Sehebat apapun kemudian saya menjelaskan, ya Anda tidak akan menerima itu. Di dalam kitab saudara, Titus 2 nomor 9 sampai 10, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan, juru selamat kita. Jadi hamba-hamba itu harus taat selamanya. Nggak ada kemudian memerdekakan budak gitu. Hamba di situ budak ya, supaya Anda paham. Lalu kemudian di Matius 20 nomor 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi budakmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi budakmu. Itu dalil. Kalau hanya dengan modal kayak begitu, saya juga bisa. Tapi mempelajari kebenaran itu tidak mesti ada tendensi muatan kebencian terhadap suatu ajaran. Kita harus jujur terhadap kaidah-kaidah yang kemudian ada di dalam agama tersebut. Bilangan 31. Bukankah demikianlah firman Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga bunuhlah semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Harus kamu bunuh mereka semua. Ini tentang rampasan perang. Ini tentang budak. Rampasan perang itu budak. Perintahnya apa? Semua wanita harus kamu bunuh. Sadari itu dulu. Di Islam tuh tidak ada yang kayak begitu. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki dan perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Bunuh semuanya. Tetapi seorang muda di antara perempuan, ini sebenarnya terjemahan yang sengaja dibuat-buat ya.
Di sini sebenarnya bukan perempuan muda, tapi anak-anak kecil, anak-anak gadis kecil. Di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, harus kau biarkan hidup untuk dirimu. Jadi anak-anak kecil yang masih perawan, yang belum pernah disentuh, yang perlu digagahi, yang belum pernah disentuh, digagahi oleh kemaluannya oleh laki-laki, baik itu usia sehari dan seterusnya, itu diambil untuk dijadikan budak. Kamu harus biarkan dia hidup untukmu, karena ini rampasan perang. Yang namanya rampasan perang, posisinya tetap budak di dalam ajaran saudara. Ajaran terdahulu, bukan ajaran saudara. Tapi yang Anda gunakan kitabnya. Ini dulu Anda patahkan di dalam kitab saudara sebelum Anda mengais-ngais, menyalah-nyalahkan hal Al-Quran, hadis Islam. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah engkau angkut, yang berupa manusia. Jadi anak-anak perempuan tadi itu, yang masih kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang jadi budak itu dihitung kemudian. Untuk apa perempuan-perempuan itu diambil? Ya pikirkan aja sendiri. Untuk apa perempuan-perempuan itu diambil? Yang ibunya dibunuh semua. Ini ajaran apa yang kayak begini nih? Jarahan, rampasan yang diambil dalam pertempuran kemudian itu dibunuh semua wanitanya. Tapi yang perawan diperiksa, dicolek dulu dia. Apakah dia masih perawan? Kalau dia masih perawan, dibiarkan hidup untuk dijadikan budak. Itu dalil, Bung. Bilangan 31. Jangan kau ingkari itu. Sedangkan di dalam pengajaran kami umat Islam, jelas sekali Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa karha. Wala ta'aduluhunna litazhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyati tina biha. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Intinya dalilnya saya ada khilaf ya, saya ada lupa, saya nggak terlalu hafal. Intinya dikatakan bahwasanya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Artinya kamu nggak boleh kemudian mengambil perempuan dengan jalan paksa. Jangan kamu menyusahkan perempuan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali apabila perempuan melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaulah dengan perempuan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang patut. Ini perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, Bung. Itu tidak ada budak, itu tidak ada wanita merdeka. Perempuan. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Antarithun nisa karha. Semua wanita. Mau dia budak, mau apa. Ini Al-Quran yang menceritakan itu. Makanya ketika Anda mengambil sedikit secuil dari Google untuk merendahkan Islam dengan pola yang kamu gunakan, saya katakan Islam itu datang tidak bulat sekaligus datang dengan matinya Yesus. Dia membatalkan, langsung batal semua. Tidak seperti itu. Islam itu datang step by step. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur untuk merubah sedikit demi sedikit pola kehidupan terdahulu. Al-Quran menerangkan seperti itu. Jika kamu tidak menyukai wanita tersebut, maka apa perintahnya oleh Allah? Bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang menerangkan. Jadi kalau Anda membawa literasi dalam Bible, dalam Google, Islam mana yang mau percaya sama Anda? Baca Al-Quran aja Anda nggak bisa, apalagi baca hadits. Lalu Islam mana yang Anda jadikan sasaran? Nggak ada itu, Bang Herdi. Ada lebih baik Anda dalami Bible, hadapi saya. Daripada Anda membawa hadits-hadits seperti itu, pola itu tidak diaminkan oleh umat Islam. Sehebat apapun Anda kemudian memberikan literasi dari Google seperti itu, Islam hanya menertawakan Anda. Kalau mau membahas hadits, ambil kitabnya, beli, buka. Itu kitab gondol, Bang. Baru Anda uraikan secara live. Baru umat Islam itu akan melotot melihat Anda. Tapi kalau hanya menggunakan link, Anda baca terjemahannya, baru kemudian situ tertulis hadis sahih Muslim. Jangankan hadis sahih Muslim bisa ditulis, apapun bisa ditulis di Google itu. Tanya blogger, pasti mereka bisa untuk menuliskan itu. Jadi kami tidak akan goyah dengan konsep seperti yang Anda uraikan. Tidak akan goyah, habiskan waktu aja. Nah, sekali lagi dari saya kepada saudara Tom,
Saya katakan bahwasanya Islam itu datang pada awal munculnya memang tidak mengharamkan sistem perbudakan. Namun ya, dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan perbudakan ini, Bung, Islam menggunakan metode yang tidak secara revolusioner seperti Orde Baru seketika menjadi Orde Lama. Reformasi tidak. Orde Lama seketika jadi Orde Baru. Tidak, Bung. Butuh proses Islam itu untuk kemudian menghapuskan perbudakan. Jadi ketika dalam perjalanannya ada dalil yang Anda bawa, hadis Bukhari, Rasulullah menjual budak, itu proses. Itu proses bagaimana kemudian Islam itu datang untuk menghapuskan perbudakan itu. Berdasarkan misi kedatangannya adalah walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyiba. Tunjukkan di dalam dalil Al-Quran tentang Rasulullah kemudian menghujat budak. Tunjukkan kepada saya. Layaknya di kitab saudara, orang-orang di luar Yahudi disebut Gog oleh Yesus. Tunjukkan. Lalu sekarang lihat negara-negara mana yang kemudian menjalankan syariat perbudakan itu di Islam. Mana ada? Di mana itu terjadi? Sedangkan kalau terkait dengan perbudakan, itu datangnya dari mana? Dari Mesir, dari Israel, dari Babilonia. Dan itu masih sistem kuno, berarti sebelum Islam. Dan ingat, Israel itu adalah mantan budak. Keturunan Ismail tidak pernah jadi budak. Tapi kalau keturunan Ishak pernah jadi budak. Ya, jadi Anda boleh bangga. Tapi tengoklah dunia Islam dan dunia Barat. Di mana dunia Barat itu mewakili agama Anda. Lihat kehidupan di sana. Antara hubungan laki-laki dan perempuan seperti apa. Gak usah malu-malu untuk mengakui itu. Itu kenapa? Mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Mereka sedang mempraktikkan apa yang ada dalam kitab saudara. Contoh misalnya ya, saya kasih data nih ya. Bagaimana kemudian dikatakan Kain itu memiliki istri. Kain bersetubuh dengan istrinya. Siapa istri Kain? Emang sudah ada wanita pada saat Kain itu balik? Siapa wanitanya? Habil gitu. Yang ada cuman ibunya. Berarti ini menceritakan antara anak dengan ibunya. Iya minimal saudaranya. Tapi siapa saudara? Saudara Kain yang digauli pada masa itu. Artinya bahwa kitab saudara mencerminkan suatu pola kehidupan. Di mana pola itu ya boleh bersetubuh dengan pola apapun. Dengan cara apapun boleh. Bagaimana Daud menelanjangi dirinya. Bagaimana Daud memperkosa istrinya orang. Bagaimana Daud mengambil istrinya orang. Itu semua bisa dipertontonkan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Yesus yang Anda tuhankan itu berasal dari hasil apa? Hasil titik-titik. Andai Daud tidak mempraktikkan sesuatu yang porno aksi, Yesus tidak ada, Bung. Karena Yesus itu berasal dari istri ketiganya Daud. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saudara Herdi, tolong kalau mengkaji Islam itu ya ukur-ukur dulu kitab Anda. Ukur-ukur dulu pola kehidupan saudara-saudara Kristen. Bagaimana kemudian ada Bible gay, ada ibadahnya penuh dengan gay, di mana gereja semua telanjang dalam ibadah. Pikir-pikir itu dulu lah. Sebelum Anda kemudian mengambil sebuah data di Google untuk menyerang Islam. Kenapa? Kami dibentengi oleh Al-Quran. Kalau Anda mengatakan wanita dihinakan, ayat ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Terbantahkan semua yang Anda bawa itu. Karena pegangan kami adalah Al-Quran. Hadis yang Anda bawa ada literasinya, ada caranya. Makanya saya katakan Al-Quran, Islam itu datang tidak secara frontal merubah budaya-budaya Tampodoloe. Tapi dia secara step by step. Makanya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Lihat pola kami umat Islam. Bahkan sekarang alhamdulillah di Indonesia ini, wanita-wanita Kristen, saudara-saudara kami Kristen, itu alhamdulillah sudah mulai juga pakai jilbab. Itu adalah kemajuan. Menandakan bahwa internal Islam itu bisa memberi contoh yang baik kepada teman-teman Kristen. Dan kami belum pernah ada yang nampak belum ada yang nampak wanita kami itu menggunakan salib, kalung salib kemudian bercerita tentang Al-Quran. Belum ada. Banyak. Yang ada adalah wanita Kristen pakai hijab, pakai jilbab, bahas-bahas Bible dan merendahkan Islam. Alhamdulillah itu adalah satu kemajuan. Dan
saran saya terakhir ya sebelum saya pamit, Saudara Herdi, Jangan pamit saudara dulu harus lah, saya memperbaiki lagi pengen internal nanya, Anda Bang dulu. Juma. Internal Anda itu kacau, Bung. Dari segi aspek hubungan wanita dengan Bang Juma, laki-laki, maaf laki ini, dengan maaf saya laki, potong. wanita dengan wanita, itu hancur dalam agama Anda. Bang Bahkan Juma. itu tidak hanya di luar, bahkan di gereja pun terjadi hal seperti itu. Bukan hanya gereja, kitab Anda pun ada kitab Bible gay. Dan itu Bang Juma. wow, membuat saya merinding. Ya, silakan. Saya nggak lama-lama di sini, Nantilah, saudariku jangan yang gitu baik, lah. Ica Misal gini loh, PD. Bang Juma. Maksud saya gini, dari tadi kan Bang Juma menjelaskan tentang isi firman, isi Al-Qur'an, dan juga yang saya tangkap di sini Bang Juma ada seperti memang sih boleh kita menjunjung tinggi kita punya agama, tetapi enggak begitu juga. Kita kan juga pengen tanya juga kayak seperti saya gitu. Banyak umat Islam memakai jilbab. Nah, tetapi menjatuhkan Kristen, tapi tidak ada. Itu statement yang menurut saya sih kurang ini ya gitu, karena saya juga banyak melihat dan ini bukannya ini ya, ini memang asli ya gitu ya. Yang umat Muslim masuk ke Kristen, mereka tuh memakai kalung salib, dan banyak saudara-saudari kita itu yang masuk Kristen itu mereka pergi ke gereja dan mereka memakai salib. Nah, di situ. Nah, yang statement lagi ada dibilang apa ya? Oke, boleh dilanjut. Nanti saya ini leh. Tapi Bang Juma jangan keluar dulu lah. Sabar. Enggak, soalnya ini Mbak, soalnya saya masih ada tamu. Iya, Besok saya tahu. Masa Abang udah keluar? jam 5 subuh saya harus jemput beliau untuk Saya antar ke bandara gitu, Iya, Mbak. maksudnya gini loh Bang Juma. Iya. Tadi kan Abang Juma nih masuk nih tengah malam ke rumah saya. Nah, saya bukakan pintu. Masa udah dibukakan pintu, masa langsung kabur? Jangan dong. Nanti Bukan dulu. kabur, bukan Iya, kabur. nanti. Saya pamit baik-baik. Nanti. Saya ada tamu dan Tadi semua maksudnya netizen juga Bang. tahu. Iya. Tamu saya itu dari sejak hari Jumat ada di Makassar. Beliau adalah salah satu dirut dari perusahaan BUMN. Saya harus layani beliau. Iya. Ini saya pulang rumah tengah malam karena tadi ngajak beliau makan malam dengan salah satu pembesar di kota Makassar ini. Nah, Iya, besok maksud jam saya 5 saya gini. harus kawal dia balik ke bandara. Takutnya saya Bang kepagian Juma mah gitu bangunnya. banget. Tadi Nanti kita akan dialog lagi. Saya lupa nanti tidak saya tidak ngomongnya tenang apa. dalam hidup saya kalau saya tidak debat agama. Lupa Hanya karena nanti saya beneran. Ini soalnya nih Bang Juma, biasanya tuh saya tidur tuh jam 9 paling lama. Jam 10 tuh paling lama. Nah, tadi tuh makanya saya bilang datangnya malam. Padahal saya masih banyak pengen nanya loh. Ya udah kita ini bahas perdebatan. Makanya saya bahas sharing-sharing nih. Makanya nah dari tadi Bang Juma kan sudah ini tuh. Nah, banyak yang pengen saya tanyakan gitu. Tetapi saya awam dengan agama ya. Ini kita di luar dari konteks karena itu saya awam agama. Tetapi itu yang dibicarakan itu kan tentang firman dan tentang Al-Qur'an. Tetapi di sini saya menceritakan kenyataan dan logika gitu loh. Tetapi Bang Juma nanti dong, masih jam 11. Saya di ini tempatku ini udah hampir jam 1. Iya, tapi kan Mbak di sini Ica. mataku itu dari tadi Udah, jam 9 kawan-kawan sih. saya juga izin, bro, semua. Iya. Bro, Orang Tom, ini yo. mah gitu banget sih. Besok Besok saya ada waktu pagi. Habis ngantar Kita Pak Dirut saya Bro bisa. Malikil. Ya, gitu banget Iya. sih Bang Juma. Nanti dong. Ini serius. Saya belum pernah kemudian pamit kalau berdialog. Ada tamu saya harus kawal beliau besok pulang bandara. Bang Gitu Juma loh. mah nggak ini. Makasih ya Kan masih Mbak. ada aku. Makasih Mbak Iya. ya. Aku nggak diingat. Anda baik, Iya, Anda toh, baik. kan. Ya, semoga nanti dapat Statementnya hidayah dari gitu. Bang Juma loh. Nanti boleh puas bertanya tentang apapun ke Islam kepada saya tentang Islam, apapun itu. Tapi untuk saat ini saya harus pamit undur diri karena Oh, saya yaudah. harus istirahat. Gitu ya Mbak ya. Horas Medan. Gelap Ya, assalamualaikum Soalnya warahmatullahi biasa jam wabarakatuh. 9 saya udah tidur loh. Gara-gara Bang Aduh, Juma. Sorry ya Mbak ya, maaf ya. Tanya-tanya Bro loh. Tom pamit ya, Dinda Alif. Siap, Yuk, mari. Oke, Bang Ya. semua. Aduh, jaringanku ini nge-mute terus ini. Tuh.
Nih alasan Nah, lagi nih. begini, Soalnya tadi begini, banyak host. statement.